Ada banyak aset atau proyek yang dapat berperforma baik dalam siklus ini. Bukan berarti mereka harus langsung kita beli sekaligus pada satu waktu. Sebaliknya, prioritaskan beli saat koreksi pasar. Ada banyak proyek bagus yang tidak masuk daftar hari ini yang akan kami bagikan seiring waktu di episode lain nantinya yang akan datang. Tapi intinya yang kami sebutkan hari ini setidaknya memenuhi kriteria. Punya produk yang sudah hidup dan berfungsi, ada pemicu positif untuk nilai asetnya tahun ini, ada ruang pertumbuhan melawan aset sejenis, dan bonus kalau ada arus kas dari luar. Harus diingat bahwa tidak ada portofolio yang 100% sempurna dan pasti berhasil. Juga kita tidak bisa menimbang persentase semua aset di portofolio sama persis. Sebagai investor jangka panjang, kita perlu menyeimbangkan portofolio dan sadar bahwa investasi aset berisiko kayak gini harus uang dingin yang kita siap relakan karena ada kemungkinan gagal. Prioritaskan megang aset proyek selama bertahun-tahun dan siap menanggung kerugian pribadi. Belajar dari kesalahan kita masing-masing dan terus belajar riset lebih baik. Berinvestasi pada aset nyata yang bukan hanya hype tidak jelas, itu kayak berinvestasi pada startup. Kita harus niat selama jangka panjang. Semakin adopsi kripto bertumbuh, makin banyak protokol yang menghasilkan revenue beneran. Token terminal itu situs bagus yang memberi kita gambaran protokol yang menarik revenue nyata ini. Bahkan protokol yang belum pun ada banyak demand permintaannya. Itulah kenapa nama yang kami sebutkan hari ini ada hubungannya dengan produk DeFi klasik yang dibangun timnya selama bertahun-tahun pada kondisi pasar apapun. Ada banyak kategori lain yang bisa kita obrolin di episode lainnya nanti. Tapi yang kami fokuskan hari ini ada faktor nilai beneran, punya potensi terbang dan mempertahankan nilai proyek seterusnya. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kalian perlu ingat bahwa kalian harus melakukan riset mandiri dan harus paham proyek yang kalian investasikan. Kami bukan penasihat keuangan, hanya berbagi edukasi. Jangan langsung beli aset yang kami sebutkan karena kerugian akan ditanggung oleh kalian masing-masing. Mari yuk kita tengok nama-nama aset yang tadi kami bahas dan penjelasan singkat tentang mereka. Yang pertama ada Frax. Ada banyak stablecoins di alam kripto. Ada yang beragunan seperti USDT, USDC, dan DAI. Ada juga yang bersifat algoritmis dan lebih desentral kayak UST dari Terra. Nah, di sektor ini, Frax tampak menjadi kompetitor dengan keunggulan terbaik. Frax adalah salah satu proyek pertama yang memiliki stablecoin dengan manfaat dua model, pakai agunan dan pakai algoritme. Artinya, token ini bisa dicetak setiap orang yang menyediakan dua token. Agunannya pakai USDC dan algoritmisnya pakai token FXS. Rasio agunannya 50%, jadi bisa dibilang orang menyediakan setengah-setengah. Untuk mencetak satu Frax, orang perlu menyediakan 0,5 USDC dan 0,5 FXS. Stablecoin Frax itu dibuat untuk mempertahankan nilai $1 USD, dan Frax Shares yang tikernya FXS itu dipakai untuk mengatur proyek ini sebagai token tata kelola yang memiliki utilitas lain juga. Frax mungkin adalah integrator terbaik di bidang stablecoin. Banyak yang meremehkannya cukup lama, tapi mereka sudah membuktikan berkali-kali cocok mengeksekusi proyek yang kuat dengan model keuangan baru. Mereka juga hebat dalam membangun beragam jembatan nilai dengan protokol lain. Contoh terbarunya adalah kemitraan mereka dengan Convex, akumulasi dari banyak whales dan DAO, serta adopsi meluas lainnya. Kalau ada dua hal yang seharusnya tidak kita remehkan di alam DeFi dan stablecoins, itu adalah jangan remehkan pembangun proyek yang tidak kenal lelah, dan jangan remehkan integrasi jembatan nilai yang tiada henti. Proyek Frax itu memiliki keduanya. Yang kedua adalah Curve dan Convex. Untuk yang sudah lama di industri kripto pasti sudah tidak asing dengan nama Curve Finance, pencipta likuiditas blockchain yang dalam. Curve adalah protokol DeFi terbesar dalam hal TVL dan saat ini beroperasi di 8 blockchain berbeda dengan kolam likuiditas mereka yang unik. Sebagai salah satu proyek paling awal dan salah satu fondasi DeFi, banyak yang ingin mengintegrasikan proyek mereka dengan Curve. Salah satu aset yang paling dekat dengan Curve adalah Convex. Convex itu memegang banyak banget token CRV yang mereka staking. Akibatnya Convex jadi punya banyak keuntungan di dunia DeFi. Penyedia likuiditas, orang-orang kayak kita, itu bisa memaksimalkan reward token CRV dengan menyerok token Convex ini atau CVX.
dan kita bisa melakukan voting sesuai kepentingan kita, atau ada jalur lain lewat Votium yang mana tidak sempat kita bahas hari ini. Bisa dibilang Convex Finance siap menjadi rajanya ekosistem Curve dan menjadi proyek yang sangat berpengaruh di seluruh ekosistem DeFi. Ini menunjukkan takdir Convex yang sangat terhubung dengan kesuksesan Curve. Mungkin nantinya Convex bisa mengontrol Curve. Ada yang bilang investor yang memegang Convex akan mengontrol masa depan. Yang ketiga adalah Reflexa. Reflexa adalah platform tempat orang, siapapun, bisa mencetak stablecoin. Reflexer adalah pencipta stablecoin RAI. RAI ini seperti mata uang fiat yang tidak dipatok pada aset apapun. Mirip dengan dolar Amerika Serikat yang tidak punya patokan tapi masih dianggap stabil. Intinya, RAI ini memiliki nilai mengambang yang teratur. Nilai tukar RAI USD ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Sementara protokol yang menerbitkan RAI itu menstabilkan harganya dengan terus menurunkan nilai atau devalue atau menaikkan nilai atau revalue. Jadi RAI itu nilainya mengambang, tidak bertujuan hanya bertahan di nilai $1 aja. RAI tidak berusaha menjadi dolar Amerika Serikat. RAI itu berusaha menjadi mata uangnya sendiri yang mandiri untuk ekosistem yang desentral. Ini sama ibaratnya seperti mata uang negara manapun yang kalian tahu, harganya mengambang naik dan turun terhadap USD. RAI itu menggunakan mekanisme inflasi dan bunga yang otomatis untuk mengelola kisaran harganya. Intinya, RAI itu bertujuan untuk menjadi stabil, tapi nilainya tidak dipatok. Ibaratkan seperti pegas, semakin jauh harga pasar RAI bergerak dari harga targetnya, semakin kuatlah tingkat suku bunga, dan demikian semakin besar insentif untuk mengembalikan nilai RAI ke titik equilibrium. RAI adalah uang stablecoin yang murni yang sangat diremehkan dengan banyak potensi. Kami pikir dalam jangka panjang, Web3 akan mengadopsi uang desentral yang mampu mengambang sendiri, dan kita mungkin akan melihat denominasi dolar melemah. RAI adalah kandidat yang cocok, itu adalah pendorong positif untuk jangka panjangnya. Sistem RAI memiliki insentif keamanan desentral melalui token ungovernance mereka yang namanya FLX. Prinsip ungovernance ini kebalikannya dari token tata kelola yang biasa. Ini karena komunitas ingin menghilangkan kontrol manusia dari sistem RAI. Ada banyak figur DeFi yang staking token FLX mereka, dan banyak whales terus menyerok saat koreksi. Contohnya Tetranode, figur ternama yang dihormati di alam kripto. Karena itu, pertimbangkan adanya banyak whales yang dapat menyebabkan volatilitas token FLX. Kalaupun memang masih tertarik juga, kita perlu berhati-hati karena ada token lain yang tickernya sama persis FLX juga. Yang terakhir adalah jaringan layer 2 atau layer 2, ZK Sync, Starknet, Arbitrum, Optimism. Jaringan-jaringan ini trennya sama, punya potensi Ethereum layer 2 untuk menjadi lebih desentral dengan token tata kelola. Semua jaringan L2 saat ini masih terpusat dan perlu token mungkin untuk mendorong pertumbuhan pengguna. Yang pertama ZK Sync. Sudah diumumkan dalam dokumentasi mereka akan ada token meskipun belum jelas detailnya gimana, siapa yang terlibat, dan kapan. Yang kedua Starknet. ZK Rollup yang sama juga kayak ZK Sync yang masih sangat terpusat oleh Starkware. Starkware sendiri ini perusahaan, jadi kecil kemungkinannya merilis token. Tapi yang Starknet itu bisa. Mereka sudah bilang ingin menjadi desentral pada tahun 2022. Ketiga Arbitrum, Optimistic Rollup yang saat ini menyelesaikan transaksi di Ethereum via token ETH. Belum ada konfirmasi resmi soal token mereka, tapi mengingat Arbitrum sangat terpusat dan mungkin ingin mendorong pertumbuhan pengguna, bisa aja ada rencana meluncurkan token. Yang keempat, Optimism. Optimistic Rollup juga yang mirip dengan Arbitrum. Seberapa mungkin mereka meluncurkan token? Ya, Optimism tidak terlalu terbuka soal pembicaraan token. Selalu mereka bilang ETH adalah token jaringannya. Jadi kemungkinannya mungkin lebih kecil. Namun tidak ada salahnya berinteraksi di platform ini karena siapa tahu ternyata nanti memang ada. Khususnya untuk semua proyek jaringan layer 2 ini kami sudah buatkan banyak sekali video dan episodenya di channel YouTube Republik Rupiah untuk caranya mengkualifikasi seperti apa dan tutorialnya bagaimana. Jadi kalian bisa tonton itu untuk tahu lebih lanjut. Untuk menutup guys, kami sudah sering ngobrolin banyak sekali ini di grup Republik Rupiah sampai hasil riset yang bahkan lebih detail dan terperinci daripada yang kita sebutkan saat ini. Sudah beberapa bulan lalu juga kami bagikan dan setiap minggunya kami bagikan banyak sekali informasi tentang proyek-proyek yang masih market cap-nya relatif rendah dan mungkin punya potensi terbang tinggi. Kalau kalian mau langsung dapat hasil riset kami yang lengkap tanpa harus nunggu videonya muncul di YouTube seperti ini, kalian bisa cek deskripsi di bawah untuk tahu cara bergabung menjadi anggota RR di Discord. Sekiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like jika kalian suka videonya dan juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!